Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oli koko ndak ada buat cari? Kok ndak? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Kan tadi Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa. Allahu Akbar, Bu. pinjam Sehat. pinjaman pinjam. Alhamdulillah ya. Pada Oh, positif. kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih Apa, Nak? bisa berjumpa kembali dalam proses pembelajaran Ya. PAI di siang hari ini ya. Oke, sebelumnya Umi mau tanya dulu nih. Silakan dilihat di kanan kirinya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Toniza sakit. Hadir Oh. semua, Bu, sepertinya, Bu. Oh, Toniza ya yang sakit ya. Ya, kita doakan bersama ya. Mudah-mudahan Toniza diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ibnu kita yang Harir, sehat Bu, belum senantiasa. hadir, Bu. Oh, belum hadir. Ibnu Harir belum hadir. Ibnu Harir belum hadir. Ya, oke. Kita sambil Mira, Bu, Mira belum hadir juga. Mira juga belum hadir. Oke. Kenapa ini kok belum hadir? Sudah waktunya ya. Ya sudah, nanti kita Mira ini, Bu, ada acara. Oh, ini Mira hadir nih. Tadi- Mira hadir, Mira. Oh, sudah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti acaranya sudah selesai. Oke. Tadi bilangnya ada acara, Bu, tadi. Iya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Umi, Ibu sangat bangga ya atas kehadiran anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, Umi minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu agar mata pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Oke, ketua kelasnya Fida Rojak, silahkan untuk dipimpin Ya. doa. Ya, baik. Semua rekan-rekan duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sariku harusan dulu. Alhamdulillah, terima kasih Rofi. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama tadi kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah ya pada hari ini. Oke, selanjutnya Umi akan share screen. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, Umi ingin kita semua membacakan salah satu surah ya, yang pendek agar kita bisa menjalankan aktivitas kita ini diawali dengan surah Al-Quran terlebih dahulu. Oke, Umi minta dipimpin untuk surah Al-Ikhlas, mungkin dipimpin oleh ketua kelas, nggak apa-apa, Rofi? Ya, baik. Bersama-sama Mari ya. rekan-rekan kita bersama membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, Masya Allah ya, anak-anak Umi yang solihah ya, bacaannya sudah luar biasa. Selanjutnya kita sebagai jiwa nasionalis kita ya, mari kita semuanya harapannya untuk bisa berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Oke, silakan diperhatikan di layar. Selesai, silakan bisa duduk kembali. Oke, sebelum kita memasuki ya materi kita hari ini, tadi kan kalian sudah belajar matematika, maka Umi ingin kalian semua berkonsentrasi nih pada pelajaran Umi di siang hari ini. Untuk itu kita ice breaking dulu nak ya sebentar, agar konsentrasi kita kembali bisa fresh, kemudian kita bisa mengikuti pelajaran PAI dengan baik ya. Kemudian silahkan dilihat di depan, kita ice breaking sejenak. Ikuti gerakan senam penguin. Nah, ini biasanya anak-anak suka sekali kan yang namanya senam-senam. Oke, silahkan kita ikuti gerakan ice breaking yang ada di layar ya.
Oke, cukup. Terima kasih. Gimana anak-anak? Sudah bisa berkonsentrasi untuk mengikuti pelajaran siang hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Siap, Bu. alhamdulillah tidak ada yang ngantuk Siap, lagi Bu. ya. Dasma, nggak Insya ngantuk Allah ya, enggak, Dasma? Bu. Ya Bu, tambah lagi Oke. goyangnya. Oke, alhamdulillah sudah terlihat semangatnya nih Dasma nih. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi kita hari ini ya, yaitu bab adab berpakaian dalam Islam. Nah, ini adalah lanjutan dari materi kita kemarin. Nah ya, kemarin kita sudah belajar adab berpakaian dalam Islam. Siapa yang masih ingat? Terakhir kita mempelajari adab berpakaian terkait dengan tema apa? Pengertian aurat, Bu. Tentang pengertian menutup aurat, tentang fungsi ya, kemudian tentang apa lagi? Kedudukan adab berpakaian dalam Islam. Oke. Nah, materi hari ini masih lanjutan dari yang kemarin, di mana hari ini kita akan mempelajari terkait dengan selanjutnya Umi akan bacakan tujuannya ya. Tujuan kita hari ini kita akan mempelajari syarat pakaian yang menutup aurat. Ya, dikatakan pakaian itu menutup aurat, itu syaratnya apa nih? Nah, kemudian adab berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Dan kemudian nanti kita akan mengkritik. Tapi sebelumnya, Umi ingin tahu dulu nih ya, sejauh mana anak-anak sekalian mengetahui dan menguasai materi ini sebelum kita membahas pelajaran ini secara bersama-sama. Untuk itu, Umi ingin kalian semua bisa klik link pretest berikut ini ya. Nilai apa adanya. Umi sangat apresiasi nilai itu dikerjakan secara kejujuran ya, tanpa harus bertanya kanan dan kiri, karena ini hanya ingin mengetahui sejauh mana anak-anak sekalian mengetahui materi yang benar. Oke, silakan Nak, diklik linknya. Sudah diklik linknya? Butuh berapa menit untuk mengerjakan pretest? Enggak, Bu. 2 menit aja, Bu. Oke, 5 menit. Selesai, Bu. Ya, sudah selesai. selesai, Bu. Oke, thank you. Selanjutnya, Umi lihat nilainya di sini ya beragam ya. Terima kasih, tapi ini namanya juga pretest. Tentunya kalian juga akan mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan sebelum kita bahas bersama materinya. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat pada akhirnya post-test nanti ya. Silakan perhatikan materi Umi dengan sangat baik. Jangan sampai ada yang ngantuk, ngobrol ya, agar bisa memahami materi yang akan Umi sampaikan. Oke, selanjutnya. Ya, sebelum kita membahas materi lebih jauh ya, materi hari ini sangat penting sekali untuk anak-anak sekalian ketahui, karena ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga dan mentaati aturan yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, Umi ingin tanya nih, untuk yang putri khususnya, yang putri ada? Silakan Ada, Bu. dilihat. Sudah sampai tahap keberapakah nih anak-anak yang putri dalam menutup aurat? Silakan sebutkan nomor berapa. Saya Nomor 8, tiga, Bu. Bu. Masya Allah, Jubaidah ya, yang 8 ya? Iya, Bu. Mudah-mudahan istiqomah ya, Jubaidah. Ada yang nomor 2? Insya Allah. Ada yang nomor 3, Bu. Saya nomor 6, Bu. Sama. Nomor 1 Ari Pramono itu. Pak Ari ya, nomor 1 ya. Ya. Saya nomor 8, Bu. Nomor 8, alhamdulillah Nak ya. Yang sudah berada di nomor 8, Umi doakan mudah-mudahan anak-anak sekalian istiqomah. Yang masih di Amin, nomor amin. 9, tapi nggak ada yang nomor 1 Nak ya. Nggak ada, Bu. Nggak Kalau di ada. rumah, Bu. Oke. Ari, Bu, Insya Allah Ari. nggak ada. Ari, Bu, Ari Pramono nomor 1. Ari. Ya, jadi Nak, yang masih berada di tingkatan di bawah ya, ini ada keterangannya disayangi oleh syaitan. Kemudian yang sudah menuju ke atas nomor 8, insya Allah akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Mudah-mudahan anak yang sudah Amin. berada di nomor 8 istiqomah, yang masih proses, insya Allah terus dimudahkan oleh Allah agar hijrahnya semakin kuat ya, tidak terpengaruh Mantap. oleh apapun. Oke, selanjutnya masalah aurat ya. Apa sih aurat? Aurat itu adalah aib, cacat. Bagian tubuh manusia, Bu. Betul, kalau secara Ada Islam yang- bagian tubuh Ada manusia yang bunyiin mus. yang tidak boleh diperlihatkan. Nah, Umi tanya nih sekarang, kalau kita punya aib, maunya kita aib itu diketahui oleh orang atau kita sumputin rapet-rapet?
Disembunyikan Sebutin dong, Bu. Bu. Nah, betul. Sebutin, Bu. disembunyikan. Justru itu, aib itu adalah sesuatu yang harus kita sembunyikan. Sama halnya dengan aurat, jangan sampai kita umbar-umbar, nak ya. Karena kalau kita umbar-umbar, itu udah melenceng tuh dari artinya. Yang namanya aib itu tidak ada seseorang yang mau diumbar atau diketahui oleh orang lain. Begitu juga dengan aurat, ya. Oke. Boleh permisi ke kamar mandi, Bu? Oh iya, Wah, boleh. John ini dari John tadi lama-lama itu loh. lah kebiasaan nih kamar mandi terus. loh, John. Ya, yang lama-lama nggak apa-apa. Alasan itu, Bu. Nanti malah Mau bolos sakit itu, lagi Bu. kalau Itu dilarang. mau ke kantin itu, Bu. Oke, nggak apa-apa, nak. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan hijab ya untuk yang putri. Lalu, baik. Nah, silakan dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ada yang bisa membantu Umi untuk membacakan dalilnya? Raise your hand. Ada yang bisa membacakan? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Oke, terima Demikian, Bu. kasih. Terima kasih Nak Siti dan Ibnu Harir. Ini dalil ya, di mana kita Ya, Bu. diwajibkan untuk menggunakan hijab ya, untuk mengulurkan hijab ke seluruh tubuh kita. Nah, ini perintah bukan lagi dari manusia, bahkan bukan lagi dari Nabi, nak ya, tapi ini Allah langsung yang berfirman di dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya silakan perhatikan ya, ada video yang menurut Umi ini sangat menginspirasi kenapa kita harus menutup aurat ya. Aurat laki-laki yang minggu lalu kita sudah pelajari, masih ingat dari mana sampai mana nak batasannya kalau aurat laki-laki? Dari pusar sampai Antara lutut, pusat Bu. dan sampai Sampai lutut, lutut, Bu. Betul. Kalau yang perempuan Seluruh anggota Seluruh tubuh, anggota selain anggota tubuh muka dan kecuali telapak tangan tangan, dan Bu. kedua telapak tangan, Bu. Iya, jadi seluruh tubuh termasuk satu helai rambut. Yuk kita lihat, saksikan ya video singkat ini. Apa isi daripada video singkat ini menjelaskan terkait dengan sehelai rambut. Silakan dilihat. Panas. Atut, Bu. Gak ada suaranya, Bu. Nah, sudah, Bu. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan isi dari video tadi? Pentingnya menutup aurat, Bu. Oke, jadi dari video tadi apa yang bisa kalian tangkap, nak? Ini Bu, pentingnya menutup aurat itu kan tadi dari sehelai rambut Bu. Jadi kita ini pemahaman saya ya Bu ya. Kalau kita terlihat sedikit saja dari rambut kita itu ujung-ujungnya nanti ke neraka Bu. Jadi rambut wanita itu sangat identik sekali Masya dengan Allah. kalau kita mengeluarkan nanti kita masuk neraka Bu. Betul sekali ya, bahkan ada 4 orang tadi ya yang akan ditarik ya ketika kita masih mengumbar-ngumbar rambut kita ya, diantaranya tadi ada suami, orang tua ya, dan kemudian ada anak lelaki serta satu lagi tadi ada saudara laki-laki Bu. ya. Oke, terima kasih Nak Siti. Iya Bu. Nah, Umi ingin kalian cek link ya. Ada link di WA ya, ada link di WA kalian. Silakan diklik. Kalian syarat dikatakan pakaian kita menutup aurat. Ada di chat WA, nah. Dijawab 2 pertanyaan, dikatakan pakaian itu menutup aurat. Rapat, indah, good job. Siapa yang sudah jawab? Ayo, yang lain, nak.
Saya Bu yang jawab Bu itu Bu. Masya Allah, Rofi ya. Ya Bu. Oke, Rofi, good job. Silakan yang lain. Tuh, longgar, rapat, indah, tidak sempit. Ya, terima kasih ya. Jadi ini adalah syarat pakaian dikatakan menutup aurat. Nah, ada lagi nih tambahan, tidak transparan, Masya Allah ya. Sebelum Umi jelaskan, kalian sudah bisa menangkap bahwasannya syarat pakaian itu menutup aurat. Di antaranya, nak, kita bisa lihat bersama jawabannya, tidak ketat ya. Yang tidak transparan, tidak semua pakaian yang dipakai oleh orang lain itu sudah dikatakan menutup aurat. Nah, ada syaratnya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke PowerPoint kita. Oke, masih di dalam syarat pakaian dikatakan menutup aurat tadi ya. Yang pertama, tidak ketat, tidak sempit. Kemudian yang kedua, tidak membentuk lekuk tubuh. Ya kan? Silahkan dilihat di gambar ini. Lihat nomor 1 ini. Apakah pakaiannya terlihat sempit? Sempit betul Bu. Lihat Bu. Betul, Nah, ini. Bun Nah, tuh ini suka lihat sebenarnya seperti itu Bu. Oke, Ikutin Siti Ari, Bu. Ubaida, lihat Ge. Ini gambarnya sudah menggunakan hijab ya. Apakah dia dikatakan sudah menutup aurat dengan baik? Belum. Belum Bu. Gado-gado Kalau menurut itu, saya Bu. belum Bu. Soalnya itu masih bentuk lekuk tubuhnya itu masih kelihatan Bu. Betul, Ya Bu, karena belum Bu. bentuk lekuk Soalnya Gado-gado pakai itu, Bu. pakaiannya masih ini Bu, membentuk gitar Spanyol Bu. Iya, betul sekali, Rofi. Udah kayak gitar ya. Oke, ini yang tidak dikatakan tidak sesuai dengan syarat. Nah, selanjutnya. Oke, tebal dan tidak transparan. Dan yang terakhir adalah longgar. Ya, lihat siapa yang kenal artis ini? Namanya siapa? Saya kenal Bu. Oke, Bu. Oke, Rofi ini siapa? Temennya? Saudara saya itu Bu. Atau mantannya Ibnul Harir? Itu Enggak ya? kakak sepupu saya Itu Bu. Oh, kakak tetangga Bu. sepupu. Masya Allah ya, lihat longgar ya pakaiannya. Lebih enak mana dilihat, pakaian yang longgar ini atau yang membentuk lekuk tubuh? Yang longgar, Bu. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang adab berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau tadi adalah syarat dikatakan pakaian itu menutup aurat, sekarang kita akan membahas tentang adab berpakaiannya. Tidak terlalu lama ini karena beberapa hal saja yang Umi tuliskan yang bisa kalian pahami. Yang pertama, apa yang pertama Anita? Silakan dibaca nak. Yang pertama. Adab berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Yang Satu, pertama. menutup aurat, Bu. Oke, cukup. Menutup aurat. Yang pertama ya adabnya. Oke. Nah, kalian tahu ya adab itu apa? Tata cara ya, sikap ataupun cara bagaimana kita harus berpakaian. Yang pertama menutup aurat. Yang kedua apa? Siapa di sini? Siapa yang mau membaca? Boleh, siapa saja. Yang kedua. Yang duduk di depan, Bu. Di belakang nggak nampak. Oh iya, siapa itu? Abu Yasid lah, Abu Yasid. Nomor 2, Abu Yasid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua Bu ya, bersih dari kotoran dan najis. Bersih dari kotoran dan najis. Ayatnya, wah, siabaka fattohir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Al-Nasir ayat 4 Bu. Oke, thank you Abu Yasid. Ya, jadi bersih dari kotoran nak ya. Jadi pakaian yang dianjurkan itu tidak harus baru, tapi yang jelas adalah pakaian itu bersih, rapi, terutama ketika hendak melaksanakan sholat atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Ini Ari hadir nggak Ari? Ari sakit, Bu. Tadi izin Bu sama saya Bu, suruh bilangnya sakit Bu. Kan itu Bu dia. Ramadhani? Izin juga kayaknya, Oke, Bu. Rofi lah, Rofi. Saya, Bu. Saya, Bu. Joni. Hadir Oh, Bu. siapa? Saya, Bu. Joni. Fotonya Joni ya Bu. Ya, Ya, silakan. larangan memakai pakaian menyerupai lawan jenis, Bu. Oh iya, betul. Baca hadisnya Joni. Sahabat Nggak jelas, Bu. Jauh di belakang. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Jadi Saya larangan. Bu, saya Bu.
Rofi, silakan artinya Rofi. Ya, artinya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Hadis Iya. riwayat Bukhari. Ya, terima kasih Rofi. Silakan kalian lihat gambarnya ini ya. Hati-hati zaman sekarang nak ya, ada yang laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, begitu juga ini nih perempuan nih berpenampilan seperti laki-laki. Ini dilaknat sama Allah. Silakan Anita nomor 4. Tidak terbuat dari kain sutra. Kain sutra itu apa ya? Kenapa kok dilarang? Karena itu tasyabuh ya, menyerupai perempuan. Jadi jangan sampai yang laki-laki ya menggunakan emas ya, baik cincin, kalung yang juga bahan dari sutra ini, karena diharamkan bagi laki-laki. Baik, nah itu adalah materi kita ya. Sebelum kita lanjutkan kepada pembagian kelompok untuk diskusi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tadi? Oke, selanjutnya kita akan membagi 3 kelompok ya. Nah, 3 kelompok ini akan membahas ya, di mana kalian semua akan melihat nanti gambar dari beberapa negara. Di mana zaman sekarang kan kita nih kadang-kala suka nih meniru-niru tren atau gaya-gaya orang-orang Amerika, orang-orang India, atau mungkin orang-orang Korea yang barat-baratan. Nah, Umi ingin kalian bisa menganalisis nantinya mana yang tidak sesuai dengan syariat kita untuk gambar-gambar yang akan Umi berikan pada tiap-tiap kelompok. LKPD akan Umi bagikan setelah Umi bagi kelompok. Ya, nah tugas kalian adalah kalian lihat nih gaya berpakaiannya nih dalam tiap-tiap kelompok nih. Apakah tren yang mereka gunakan ini bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memang tidak, kenapa? Apakah gaya berpakaian mereka ini sudah sesuai dengan syariat kita atau belum? Ya, kalau memang belum, kalian sebutkan kenapa, apa yang terjadi di gambar-gambar ini. Kemudian kalian analisis ya, kira-kira mereka itu bergaya seperti itu kenapa sih? Apa karena iklim? Apa karena memang mereka itu daerahnya? Atau memang sudah menjadi kebudayaan di daerah mereka? Dan terakhir adalah dampaknya apa sih kalau kita berpakaian yang seperti ini ya? Oke, silakan Umi beri waktu berapa menit kira-kira untuk berdiskusi nah? 30 Bu. 30 aja. Oke, silakan. 10 menit, Bu. 10 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mengkritisi tentang gaya berpakaian orang India, Bu. Di sini yang pertama, poin pertama yang saya dapatkan, ini memang berpakaian yang pertama itu syar'i, Bu. Jadi tertutup seperti jubah, tapi ada beberapa kekurangannya. Dia tidak memakai jilbab, ya kan? Transparan. Nah, inilah yang membuat kita sebagai laki-laki kadang kan mikirnya kan kemana-mana ini, Bu, dengan gaya berpakaian seperti ini. Ini tidak pas ini, Bu, meskipun ini terlihat syar'i, membentuk lekuk tubuhnya. Iya, betul. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima yang bisa kasih. kami kritisi. Oke, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terakhir selanjutnya sebelum kita masuk ke kelompok 2, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3 untuk kelompok 1? Ada pertanyaan kah? Cukup, Ya, Bu. Bu. Tidak, sudah jelas. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan kelompok 2. Oke, silakan Harir. Orang Indonesia Ya, Bu. nih, banyak ya yang berpenampilan seperti Terima ini. kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 sudah mendiskusikan, Bu, gaya berpakaian orang Indonesia. Ternyata menurut kami gaya berpakaian itu jelas ya belum sesuai betul dengan syariat kita, syariat Islam, karena pakaiannya yang pertama tuh masih membentuk tubuh sama. Kemudian tuh yang nomor 2 itu berjilbab, Bu. Tapi jilbabnya tuh pakai ini ya, gaya ya. Nah, jilbabnya itu juga belum menutup dadanya, Bu, gitu kan ya. Masya Allah, Kemudian ya, yang jelas orang Indonesia itu kan senang meniru, Bu. Yang pertama mungkin karena faktor ini, Bu, pengen dikatakan biar fashionable, Bu. Oh Stylenya biar dikatakan oke, gitu, Bu. Kemudian biar dikatakan gaul. Seperti itulah, Bu, kira-kira dari kelompok kami, Bu. Masya Terima kasih, Bu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri
tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk anggota kelompok yang lain, adakah yang mau dipertanyakan untuk kelompok 2? Cukup, Bu. Cukup? Ya, selanjutnya terakhir adalah kelompok 3, gaya berpakaian orang Ya, Amerika. Bu. Rofi, Baik, silakan dan Bu. kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Terkait dengan kelompok 3, Bu. Ini sebelum kami mempresentasikan, ini gambar yang kami terima itu wow banget, Bu. Ya, jadi Wah, ini harusnya jadi nyari nih, Bu. Kelompok Ari ini harusnya, Bu. Salah ya, Bu, salah meletakkan kelompok ya. terkait dengan gaya berpakaian orang Amerika, ya ini belum syar'i banget, Bu. Karena kan aurat perempuan itu kan semuanya, kecuali telapak tangan dan muka. Nah, ini mukanya kelihatan, tangan kelihatan, yang bawah kelihatan semua. Yang tertutup mungkin bagian atas aja. Ya, jadi belum sesuai syariat, Bu, menurut kami, Bu. Betul. Jadi kita nggak boleh ya ikut tren-tren Ya, nggak boleh banget, Bu. Oke. Good job, Ya, thank mungkin you. boleh kalau di rumah aja, Bu. Oh iya, di rumah aja boleh ya. Oke, silakan ditutup. Oh ya, sebelum ditutup, Umi tanya dulu untuk kelompok yang lain. Silakan dibuka pertanyaan, Rofi. Barangkali ada teman-temannya yang mau bertanya untuk gaya berpakaian. Ya, silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak, Ya. Silakan, Ari. mungkin ada ini agak ini Oh, Pak, biasa. ini pakaian. Kenapa Pak ya kalau laki-laki nggak boleh pakai emas Pak ya? Kalau perempuan kok boleh Pak ya? Iya, Pak. Kalau laki emang nggak boleh pakai emas, Pak. Karena laki-laki kan kalau dipanggil orang kan Mas Abu kan sudah melekat ada emasnya. Jadi udah nggak boleh dipakai lagi. Ya, satu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan nih kalau sepengetahuan saya untuk emas perhiasan itu hanya diperuntukkan oleh wanita. Hal ini apa? Laki-laki tidak diperkenankan untuk menggunakan emas agar tidak menyerupai seorang wanita, seorang perempuan. Mungkin itu loh yang bisa saya jawab. Betul sekali, Masya Allah. Gimana, Abu Yasid? Ya Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih, Rofi. Presentasinya sangat bagus ya untuk 3 kelompok. Silakan ditutup, Rofi, presentasinya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 3. Masya Allah ya. Keren sekali untuk beberapa pendapatnya, kemudian jawabannya semuanya berjalan dengan aktif ya, baik anggota maupun yang presentasi. Oke, nah itulah tadi 3 kelompok yang sudah tampil ya, di mana tidak untuk kita tiru, tapi kita mengkritisi apakah kita sebagai seorang muslimah boleh meniru tren gaya-gaya orang yang ada di Amerika, ada di India, atau orang-orang Barat. Nah, kita harus berpikir luas. Kalau memang diperbolehkan, alasannya kenapa? Kalau memang tidak diperbolehkan, kita juga harus punya pendapat. Kenapa? Nah, disinilah tadi kita membahas bersama-sama, ternyata orang-orang Amerika orangnya lebih simple ya, supel pakaiannya seperti itu. Orang India kita bisa lihat ya, di mana orang India itu Ibu permisi bentar. Ya, orang yang sudah berpakaian tutup tapi ya kadang kurang bahan dan lain sebagainya, maka kita tidak diperbolehkan. Begitu juga Umi, sebelum kita melakukan penutup dalam proses pembelajaran, Umi ingin kita simpulkan terlebih dahulu ya, materi hari ini apa sajakah yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Silakan. Yang pertama tadi kita sudah membahas apa dari awal? Ya, Bu. Pertama membahas tentang menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian yang kedua adab berpakaian ya itu ya. Oke, kemudian menutup aurat. Ya. Terus? Kemudian yang kedua itu bersih dari hadas, Bu, adab berpakaiannya. Oke, bersih dari Kemudian, hadas. Yang ketiga itu tidak menyerupai lawan jenis, Bu. Betul. Ada lagi? Dan yang terakhir itu ada tidak untuk menebar kesombongan, Bu. Masya Allah, thank you Siti. Tepuk tangan untuk Siti Jubaidah ya. Oke. Dan terakhir kesimpulannya, syarat dikatakan pakaian itu menutup aurat, tadi apa aja Nak syaratnya? Orang itu dikatakan menutup aurat kalau pakaiannya? 1? Longgar. Longgar. Yang kedua?
Tidak tipis. Tidak Tidak transparan. tipis, tidak transparan. Tidak apa lagi? Tidak ketat. Tidak ketat, Masya Allah. Anak-anak Umi sudah paham semua dengan materi hari ini. Terima kasih. Sebelum kita tutup, Umi ingin kalian mengerjakan post test ya yang ada di link berikut ini yang sudah Umi siapkan. Mudah-mudahan nilai kalian yang tadi sebelum membahas materi ini bisa naik ya, karena kalian sudah mengikuti pelajaran dengan sangat baik di siang hari ini. Yuk, silahkan diklik link post testnya. Kita akan lihat bersama-sama kenaikan nilai kalian dari free test dan juga post test. Yuk, dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini quizzes ya, jadi langsung muncul nilainya. Umi lihat ini. Alhamdulillah ya, sudah 80% sudah di atas KKM ya dibanding tadi yang pretest. Nih, ini ada Dasmawati nih. Dasmawati tadi 75 ya. 75 sekarang di post testnya dapat 90. Alhamdulillah Dasma. Hebat, prestasinya. Ini Ari. Nah, Ari ini nilainya masih kecil ini Ari. Mungkin karena terlambat tadi ya Ari ya. Waduh. Lagi jangan terlambat. Ini pretestnya enggak Nah, ikut. itu terlambatnya lihat itu Bu di jalan Bu. Lihat apa? Perempuan yang enggak menutup aurat. Lihat yang tadi itu Bu. Ya, Amerika tadi ya. Iya. Oke. Nilai saya berapa, Bu? Bagus loh Pak, gak Nilainya dilihat Siti gimana. Jubaida, alhamdulillah tadi sudah KKM pretest 80 ya, sekarang naik ya jadi 95. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini Nyontek, Ibnu Harir juga nih. Tadi Ibnu Ibnu Harir nggak boleh dapatnya suudzon, 50 Ibnu. ya. 50 di pretestnya. Alhamdulillah sekarang Masya mendapatkan Allah. nilai 80 Nyontek itu, Bu. lumayan ya, ada Itu kenaikan. Bu. Gimana? Alhamdulillah. Ya, Iya, alhamdulillah Pak. ya. Iya, Bu. Dia Ya, nah jadi ini adalah link post testnya, terima kasih, dan kemudian link penilaian diri nanti mohon untuk bisa dikerjakan sendiri-sendiri untuk diri kalian sendiri ya, nanti kalian bisa menilai diri kalian sendiri pada link berikut ini. Dan selanjutnya untuk minggu depan Umi ingin memberikan tugas kepada anak-anak sekalian ya, nggak apa-apa ya tugas ya, karena kan kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh lelah ya untuk belajar, karena orang yang tidak lelah akan belajar ya, dia tidak akan menanggung pahitnya kebodohan di masa yang akan datang. Jadi itu pesan Imam Syafi'i. Jadi kita harus semangat untuk terus belajar dan tidak pernah mengeluh ya. Oke, lihat post test sudah, kemudian penugasan ini yang Umi kasih untuk minggu depan. Nah, kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke materi kita terkait dengan anjuran berperilaku jujur. Silahkan dibaca dari rumah sebelum kita bahas minggu depan. Baik, itu saja. Umi ingin kalian semua merefleksikan pembelajaran hari ini agar bisa menjadi penilaian untuk Umi ke depannya. Bagaimana nak kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Alhamdulillah Bu, sudah Menyenangkan, cukup baik Bu. Bu, sangat Alhamdulillah, baik. Bu. Alhamdulillah, menyenangkan ya. Ada lagi? Ya, terima kasih atas refleksinya. Mudah-mudahan ke depan kita terus semangat ya untuk belajar dan terus tidak ada rasa lelah ataupun putus asa untuk mengikuti pelajaran PAI ya. Oke, itu saja dari Umi. Ini sebelum kita tutup, Umi tutup dengan sebuah kata-kata untuk statement closing ya, closing statement. Jilbab itu bukan hanya untuk wanita yang pandai agama saja. Jilbab juga bukan hanya untuk wanita yang pintar mengaji dan berakhlak mulia saja. Namun jilbab adalah untuk semua wanita yang mengaku dirinya sebagai muslimah. Nah, ya. Jadi bagi kalian yang mengaku diri kalian muslimah, wajib untuk mengenakan hijab ya. Jadi tidak untuk orang yang pintar mengaji saja, tidak untuk orang yang pandai agama saja. Cakep, Dan cakep yang Bu. terakhir adalah aku berhijab untuk yang perempuan dan yang laki-laki nanti untuk istrinya atau anaknya. Aku berhijab bukan karena aku sudah menjadi baik ataupun solihah, tapi ini adalah cara bagiku untuk menjadi muslimah taat yang baik dan solihah. Mudah-mudahan materi kita hari ini bermanfaat dan anak-anak sekalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nak ya, karena ini adalah aturan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Umi. Mari kita tutup ya pelajaran kita dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Rofi, mari kita dipimpin nak untuk
doa bersama penutup. Siap, Bu. Baik, semua rekan-rekan duduk siap. Berdoa mulai. Subhanakallah. Oke, terima kasih Rofi dan kawan-kawan teman-temannya sekalian. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang solih-solihah ya. Umi tutup materi hari ini. Let's go. Wallahu a'lam bishawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.